Oke, baik. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya yang berbahagia, pada saat ini kita akan memulai belajar hal yang baru mungkin bagi Anda ya. Namun demikian, barangkali ada yang sudah pernah dulu di SMA atau SMK yang jurusan bisnis atau jurusan ekonomi begitu ya, atau akuntansi ya. Barangkali sudah pernah mendengar apa itu akuntansi gitu. Namun demikian, ada juga yang belum pernah sama sekali, misalnya lulusan dari SMK teknologi, misalnya SMK yang berbasis otomotif misalnya, atau SMK yang dulu ngambil jurusan tata boga misalnya. Ya, tapi bagi saya nggak ada masalah. Saya akan menekankan terkait dengan kesiapan kita untuk belajar. Jadi apapun atau dari SMA atau SMK apapun ya yang tidak terkait dengan akuntansi, maka karena ini mata kuliah ini baru, dianggap baru semuanya, sehingga saudara dianggap baru semua. Jadi seolah-olah semuanya belum pernah membaca atau belum pernah pelajari akuntansi. Saya dianggap nul-nul semuanya. Oke, sehingga nanti kita akan berangkat sama-sama, sehingga pemahaman tentang akuntansi ya nanti kita lalui secara bersama-sama. Oke, baik. Nah, materi yang pertama kita akan coba untuk mendalami tentang apa itu akuntansi dan lingkup akuntansi itu sampai di mana, gitu ya. Nah, ini yang awal harus Anda pahami secara benar tentang akuntansi. Nah, oleh karena itu, saya akan memberikan satu gambaran sedikit tentang mengapa sih akuntansi itu penting. Ya, jadi kalau Anda tanya, penting nggak akuntansi? Penting, Pak. Tapi belum tahu, wajar ya, karena memang belum pernah belajar. Nah, mari kita lihat satu kasus pendek. Ya. Satu-satu ya. Saya bacakan saja. Pak Ahmad suatu hari mengeluh pada saya bahwa pelanggan yang datang ke warung satenya makin hari makin banyak. Tetapi modal untuk membeli kambing dan bumbu masak rasanya tidak bertambah. Gitu. Ironis kan ya, warungnya rame tapi apa? Uang untuk beli kambing dan bumbu masak nggak ada gitu. Kemudian beberapa bulan kemudian warung sate Pak Ahmad tinggal cerita karena apa? Bangkrut. Apa yang terjadi? Pak Ahmad tidak menyadari bahwa ya atau tidak mendapat informasi bahwa uang hasil penjualan satenya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Ya, anaknya minta HP berikan HP, minta motor berikan motor gitu ya, tanpa deteksi yang baik. Nah, ini kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, mirip dengan Pak Ahmad, Bobby, pemilik kios tetangga saya, berbicara dengan bangganya pada suatu jaga malam bahwa makin hari dagangannya makin maju, makin banyak yang dijual. Tetapi beberapa bulan kemudian, kios itu ditutup dan harus kembali sebagai pedagang kaki lima setelah bank menyita tanah dan barang-barang berharga miliknya. Apa yang terjadi? Ternyata Bobby lupa tidak memperhitungkan bahwa pertambahan dagangannya berasal dari kredit bank yang bunganya melebihi return on investment atau ROI-nya atau tingkat kembalian investasinya. Karena dia tidak mempunyai informasi untuk menganalisis kondisi keuangannya. Jadi Bobby pinjam uang ke bank dengan bunga yang tinggi, misalnya bank-bank yang bunga tinggi itu misalnya bank apa ya? Bank BPR misalnya ya, yang relatif tinggi bunganya itu. Katakanlah setahun itu bunganya 18% ya setahun. Ya. Tetapi hasil yang
diperoleh dari penjualan barang dagangan itu tidak mencapai 18%. Artinya apa? Uangnya habis untuk bayar bunga saja, bahkan kurang gitu. Nah, akhirnya bangkrut ya. Kenapa? Mestinya ROI-nya, tingkat kembalian investasinya mestinya di atas 20%. Mengapa demikian? Karena Bobby tidak mempunyai informasi yang akurat terkait dengan kondisi keuangannya. Ini kasus yang kedua. Kemudian kasus yang ketiga, ada sebuah bank, yang bank besar ya, itu tiba-tiba kolab. Dan Dewan Komisaris sebagai pengawas operasional, para eksekutif tidak mengetahui adanya permainan falas yang dilakukan oleh direksi. Jadi di dalam sebuah PT itu ada namanya direksi yang mengelola sehari-hari ya, di perbankan itu kan, direktur, wakil direktur ya, ini direksi. Di atasnya lagi ada namanya Dewan Komisaris yang diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Nah, ternyata uang dari nasabah itu tidak dipakai untuk investasi yang benar, ya, dalam hal ini dipinjamkan investasi yang benar begitu pada perusahaan lain, tetapi digunakan untuk permainan falas. Jadi valuta asing pada waktu itu dolar masih sekitar 2.500-an ya per dolarnya. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi setiap kali bermain itu rugi terus. Ya, mestinya beli dolar harganya naik tapi malah turun gitu kan, rugi terus. Nah, tetapi kerugian yang diderita itu tidak dilaporkan di dalam pembukuan. Sehingga terkenal istilah namanya off balance sheet. Balance sheet itu neraca, ini neraca ya. Off itu berarti tidak masuk neraca gitu ya, atau tidak dilakukan pembukuan. Sehingga tidak terdeteksi adanya kekurang cermatan operasional. Oleh siapa? Oleh Dewan Komisaris. Dia tidak bisa mencermati itu karena apa? Ada fraud ya namanya, kecurangan oleh manajemen, oleh direksi dengan cara apa? Menggunakan uang itu untuk falas, tapi kerugiannya itu tidak dilaporkan. Dan itu berjalan cukup lama. Akhirnya ngerti-ngerti sudah sangat besar. Nah, ini kasus yang ketiga. Kemudian kasus yang keempat di Atlanta, negara bagian Georgia, USA pada awal tahun 87, ini sebelum Indonesia krisis moneter itu ya, menggegerkan dunia bisnis Amerika Serikat. Sebuah perusahaan asuransi harus menutup klaim asuransi sebuah perusahaan farmasi sebesar 9 digit dolar. Bayangkan, 9 digit dolar itu berapa? 9 digit itu berarti 9 juta ya, 9 juta dolar. Ya, 9 juta dolar ini lebih tinggi. Pada waktu kalau di rupiah sekarang tinggi karena pada itu dolar masih sekitar 2000-an, 2000 sampai 2500, 487 itu per dolarnya. Nah, harus menutup klaim sebesar itu ya. Kemudian perusahaan asuransi tersebut menemukan adanya informasi keuangan yang tidak benar. Jadi ketika terjadi, maka perusahaan asuransi ternyata mendapat informasi, mendapat data bahwa informasi keuangan yang dibuat oleh perusahaan farmasi itu tidak benar. Kemudian minta bantuan FBI di situ ya, Federal Bureau Intelligence, untuk ngecek itu. Ternyata apa? Ada penyampaian informasi akuntansi yang dipalsukan. Ya, seolah-olah rugi besar ya, dan sebagainya. Nah, inilah satu kejadian yang terjadi pada sebuah perusahaan yang menyelenggarakan akuntansinya itu secara salah ya, secara salah. Kalau tadi memang belum punya yang topik 1-2 tadi ya, 1-2 itu belum punya ya. Belum punya pembukuan. Yang topik 3-4 ini yang salah pengelolaan terkait dengan informasi akuntansi. Nah, di situ kesimpulannya bahwa keempat cerita dalam kasus di atas ini mengawali bahasan tentang mengapa sebuah organisasi itu
bisnis maupun non-bisnis itu memerlukan sistem informasi akuntansi yang bisa membantu pemakai, internal maupun eksternal, memperoleh informasi akurat yang akan digunakan untuk membantu di dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomis. Gitu ya. Jadi, kalau tidak menggunakan informasi akuntansi, tentu akan ada masalah. Kerugian kah, atau mungkin ada penyelewengan nggak diketemukan kah, dan sebagainya. Nah, inilah kasus yang terjadi ketika tidak menerapkan akuntansi secara benar atau tidak menerapkan akuntansi. Oke, baik. Mari kita mulai dengan definisi. Setelah kita tahu tadi bahwa akuntansi itu penting, ya, dilaksanakan secara baik begitu. Mari kita coba lihat beberapa definisi akuntansi yang sudah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang mengeluarkan definisi akuntansi. Oke, yang pertama, akuntansi itu apa? Bahwa akuntansi didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif dari suatu unit organisasi atau kesatuan ekonomi yang ditujukan kepada para pemakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomis. Jadi, menurut definisi ini berarti sistem akuntansi itu merupakan suatu sistem informasi, ya. Jadi kumpulan dari alat, metode, ya, orang dan sebagainya itu yang fungsinya apa itu? Menyediakan informasi kuantitatif dalam bentuk angka-angka, ya, dari suatu organisasi atau perusahaan atau entitas ekonomi, ya. Hasilnya nanti ditujukan kepada para pemakai, internal maupun eksternal, manajemen maupun orang luar, gitu ya. Untuk apa? Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Contoh sederhana yang tadi itu kan, kalau misalnya kita mau pinjam uang ke bank nih, ke bank BPR, ya, bunganya berapa? Per bulan 1,6 misalnya, ya. 1,6 kalau setahun berapa? Ya 1,6 kali 12. Kan cukup tinggi kan, gitu kan? Cukup tinggi. Nah, maka ketika kita akan memutuskan akan pinjam itu atau tidak, nanti kita harus berpikir, nanti hasilnya itu bisa enggak ya melebihi 1,6 per bulan? Atau setahun 1,6 kali 12 ya. Ini berapa? Setelah 18%-an lebih gitu ya. 19% itu kira-kira bisa enggak nanti hasil yang kita terima nanti di atas 18%. Kenapa? Karena bunganya memang sebesar 1,6 per bulan atau 19% per tahun. Nah, ini namanya pengambilan keputusan ekonomis. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akuntansi juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang dilakukan untuk mengukur, memproses, dan mengkomunikasikan informasi keuangan suatu unit organisasi atau kesatuan ekonomi untuk digunakan oleh para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomis. Apa yang bedakan? Yang bedakan tadi ini aja. Tadi kan akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Nah, ini apa? Akuntansi merupakan satu aktivitas jasa. Ya, jasa apa? Jasa yang digunakan untuk mengukur, memproses, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dari satu unit organisasi. Ya, secara isi persis sama dengan ya, definisi yang pertama tadi, bahwa akuntansi sebagai satu sistem informasi. Ini akuntansi sebagai suatu aktivitas jasa. Ya. Baik. Lalu yang ketiga, akuntansi sebagai satu proses. Proses apa? Ya. Proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan menyampaikan kejadian-kejadian ekonomis suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Nah, secara isi sama. Kalau bedanya apa tadi?
Kalau tadi yang pertama akuntansi sebagai suatu sistem informasi, yang kedua akuntansi sebagai satu kegiatan jasa, yang ketiga adalah akuntansi sebagai satu proses. Ya. Nanti kalau Anda baca buku yang lain lagi, barangkali pernah menemukan definisi yang lain, akuntansi sebagai satu seni. Ada yang mengatakan akuntansi sebagai satu teknologi dan macam-macam dengan berbagai macam reason atau alasan yang disampaikan begitu. Nah, oke, mari kita lihat ini. Ada istilah mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan menyampaikan. Ini dianggap sebagai proses ya. Menyampaikan apa? Kejadian ekonomis itu apa? Namanya transaksi bisnis dari suatu perusahaan atau organisasi yang hasilnya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Jadi kalau tadi jelas-jelas ada kata-kata untuk pengambilan keputusan ini sama saya kira ya, disampaikan untuk dasar dalam rangka untuk pengambilan keputusan ekonomis. Baik. Nah, kita lihat masing-masing apa itu proses tadi ya. Jadi pemahaman terhadap 4 proses. Yang pertama bahwa proses itu meliputi proses mengidentifikasi. Apa tujuannya? Memisahkan mana kejadian ekonomis dan mana yang bukan. Jadi di dalam suatu perusahaan, organisasi, itu tentu ada banyak kejadian, banyak peristiwa. Nah, di proses ini akan mengidentifikasi tentang kejadian itu. Pisah-pisahkan mana yang ekonomis, mana yang tidak ekonomis. Ekonomis artinya yang secara ekonomis nanti akan berpengaruh terhadap perusahaan. Misalnya kejadian apa? Membayar gaji pegawai ekonomis, membeli barang ekonomis ya. Kejadian membayar utang ekonomis, membeli barang secara kredit, tempo ya ekonomis. Pisahkan. Tapi ada kejadian lain yang nggak ekonomis ada kan banyak ya. Misalnya kejadian hari ini direktur karena tergesa-gesa mobilnya nabrak pintu pagar perusahaan. Nah, itu kejadian kan. Tapi itu bukan kejadian ekonomis. Maka dipisah-pisahkan. Ini pertama ya. Jadi yang dipakai hanya yang ekonomis. Yang kedua adalah proses mengukur. Apa tujuannya? Memberikan nilai kepada kejadian ekonomis yang dinyatakan dalam satuan uang. Jadi pertama tadi sudah ketemu yang ekonomis mana, yang tidak mana gitu. Nah, oke, sekarang berikutnya yang kita analisis adalah yang ekonomis. Nah, yang ekonomis tadi gini, bisa nggak diberi nilai? Namanya mengukur ya. Kejadian tadi bisa nggak diberi nilai dalam bentuk uang? Contoh misalnya, kejadiannya adalah hari ini membayar gaji sebesar 50 juta. Bisa diukur kan? Pakai satuan uang gaji. Hari ini perusahaan membayar utang kepada pelanggan kita. Berapa? 10 juta. Bisa diukur. Ya. Menjual barang secara kredit senilai 50 juta. Bisa diukur. Gitu ya. Jadi memberikan ukuran nilainya itu berapa gitu. Tetapi ada yang nggak bisa diukur. Misalnya ekonomis tapi nggak bisa diukur. Misalnya hari ini direktur menandatangani perjanjian MOU dengan para pelanggan kita ya tentang jual beli barang. Itu ekonomis, tetapi belum bisa diukur. Ya. Artinya belum dinilai dengan uang, hanya menyebutkan misalnya sepakat untuk transaksi senilai 50 miliar selama 1 tahun misalnya. Tapi itu belum terjadi, baru sepakat untuk melakukan MOU atau MOA gitu. Nah, maka yang kita pilih ini, yang kita beri ukuran nilai itu hanya kejadian-kejadian ekonomis yang dapat dinyatakan dalam satuan uang saja. Yang tidak kita lepas, ya. Kemudian proses mencatat yang ketiga, yaitu membuat catatan yang permanen atas kejadian ekonomis secara kronologis dengan suatu cara yang sistematis. Jadi, yang masuk ke proses ketiga itu adalah yang sudah dicatat atau diukur ya, diukur yang kedua itu. Jadi, hanya kejadian yang sudah
ekonomis tapi dapat didukung dengan satuan uang, baru bisa dicatat yang ketiga. Gitu kan? Nah, terakhir, yang keempat, proses menyampaikan. Itu menyampaikan apa? Setelah tadi bahan olah akuntansi tadi, kejadian ekonomis yang di satuan uang tadi dicatat, gitu ya, cara kronologis dan sistematis ini, maka hasil akhirnya itu akan disampaikan, ya, dalam bentuk laporan-laporan akuntansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, definisi yang ketiga yang kita bahas ini adalah definisi akuntansi sebagai satu proses. Oke? Nah, dari ketiga definisi itu, kalau kita tarik kesimpulan, apa elemen-elemen yang ada pada definisi tersebut? Ya, pertama ini, ya. Suatu sistem informasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang melibatkan unsur manusia, metode, dan prosedur untuk menghasilkan informasi. Jadi, definisi pertama tadi kan akuntansi sebagai suatu sistem informasi, ya. Itu apa? Rangkaian aktivitas yang melibatkan unsur manusia, metode, dan prosedur untuk menghasilkan informasi. Yang kedua, rangkaian aktivitas ini termasuk suatu aktivitas jasa. Ini yang kedua, ini jasa, ya, kegiatan jasa. Kemudian, aktivitas akuntansi dibagi menjadi tiga, yaitu mengukur, memproses, dan mengkomunikasikan informasi keuangan. Jadi mulai dari diukur, diberi nilai, kemudian diproses itu dicatat, ya, diolah di dalam suatu sistem, dan kemudian hasilnya dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi keuangan. Kemudian yang keempat, proses tersebut dilakukan oleh suatu organisasi atau kesatuan ekonomi. Jadi yang kita laporkan itu adalah kejadian pada suatu organisasi atau kesatuan ekonomi, atau sekarang istilahnya adalah entitas ekonomi atau entitas yang berupa perusahaan atau organisasi lainnya yang secara terpisah menyelenggarakan akuntansi. Kemudian, hasil informasi yang disajikan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi setelah mendapatkan informasi akuntansi tadi, pengguna, baik internal maupun eksternal, ini akan membuat satu keputusan ekonomis, yaitu keputusan yang akan berdampak secara ekonomis bagi si pengambil keputusan. Ya, contoh sederhana begini. Misalnya Anda memerlukan dana untuk bisnis, kemudian Anda ke bank, ya, ke bank, kemudian oleh bank diminta untuk membuat berbagai macam syarat-syarat, ya, selain formulir, ya. Jadi syarat-syaratnya apa? Buat laporan keuangan 5 tahun terakhir dan prediksi ke depan seperti apa, ya. Kemudian jaminan, kalau umumnya jaminan berupa tanah misalnya, gitu. Tanah berarti ada sertifikat tanah yang jaminkan, gitu. Nah, setelah laporan itu diterima oleh perusahaan, oleh bank, ya maksudnya, oleh bank itu, bagian kredit akan melakukan analisis. Kira-kira kalau diberi pinjaman layak enggak sih? Gitu. Tentu dengan berbagai macam ukuran, ya, ukuran-ukuran itu. Nah, dari mana dia ngukurnya? Itu dari laporan keuangan yang disampaikan oleh si peminjam. Dianalisis itu untuk mengetahui layak atau tidak kalau itu diberi pinjaman. Nah, itulah yang disebut dengan pengambilan keputusan ekonomis. Keputusan untuk memberikan kredit atau tidak memberikan kredit, kaitannya dengan apa? Secara ekonomis punya pengaruh. Misalnya, bagian kredit bank itu harus yakin bahwa uang yang dikeluarkan untuk dipinjamkan kepada nasabah ini harus kembali. Jadi harus yakin bahwa nasabah mampu mengembalikan. Dasar dari mana dasarnya? Dari akuntansi. Gitu ya. Jadi informasi akuntansi dan macam-macam informasi tadi itu dipakai oleh bagian
bagian kredit untuk memutuskan apakah akan diberikan pinjaman atau tidak. Nah, karena kalau tidak dibuat analisis, ya dia bisa jadi uang yang terlanjur sudah diberikan kepada nasabah tidak bisa dibayar oleh nasabah, begitu. Nah, ini definisi akuntansi. Baik. Kemudian, siapa sih pengguna informasi akuntansi itu? Tadi kan di dalam definisi tadi mengatakan bahwa informasi akuntansi akan dipakai untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh para pengguna laporan keuangan. Siapa sih pengguna itu? Nah, secara umum, pengguna informasi akuntansi itu ada dua. Satu pihak internal, ya internal, ini internal. Yang kedua adalah pihak eksternal. Jadi dari hasil akuntansi, siklus akuntansi dapat hasil laporan keuangan itu akan dipakai oleh pihak internal. Internal itu siapa? Manajemen perusahaan. Ya. Lalu manajemen, mengapa manajemen yang buat kok dia perlu informasi akuntansi, gitu kan? Nah, oleh manajemen, laporan keuangan umum ini akan bisa dipakai oleh manajemen dalam rangka untuk membuat anggaran tahun berikutnya. Berdasarkan laporan itu, perusahaan akan menyusun anggaran untuk tahun berikutnya. Tuh. Atau bisa juga dari hasil laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi itu dipakai untuk analisis biaya. Misalnya di laporan keuangannya atau di laporan penghasilannya begitu, kenapa kok hasilnya triliunan, ya, tapi kok labanya kecil? Ya berarti di tengahnya kan tinggi. Tengahnya apa? Tengahnya adalah biaya. Jadi kalau kita ingin mengetahui hasil laba itu kan pendapatan dikurangi biaya ketemu laba gitu. Pendapatannya tinggi, tapi labanya kecil. Artinya apa itu? Biayanya tinggi. Lalu dari hasil laporan akuntansi itu oleh manajemen dipakai untuk melakukan analisis biaya. Mengapa kok tinggi? Pemborosnya di mana? Salahnya di mana? Dan sebagainya. Itu manajemen. Jadi untuk mengambil keputusan apa saja, biaya apa? Menentukan penambahan biaya pemasaran, menentukan biaya produksi, ditambah dan seterusnya. Itu berasal dari analisis biaya ini. Dan yang ketiga adalah untuk kepentingan laporan kinerja. Kinerja siapa? Kinerja manajemen. Manajemen itu dari kantor pusat dia punya cabang-cabang atau punya anak-anak perusahaan. Nah, itu bisa digunakan sebagai basis untuk analisis kinerja. Ya. Jadi laporan kinerja nanti akan dianalisis untuk menentukan apakah kinerja bagian, kinerja departemen, kinerja anak perusahaan itu sudah memenuhi kriteria target atau belum. Nah, ini pihak dari internal. Kemudian untuk pihak eksternal di luar perusahaan itu banyak, ya, terutama ini laporan-laporan keuangan untuk dipakai oleh para kreditor, pemberi pinjaman, pemodal, ya, atau pemegang saham, dan pemakai eksternal lainnya. Ya, nanti di belakang kita akan detail satu-satu gitu ya. Nah, sehingga bagi eksternal nanti dia akan memerlukan laporan neraca, laporan laba rugi dan arus kas yang umum. Kenapa? Karena dia ingin mengetahui yang umum. Gitu ya. Yang untuk memutuskan apakah uang yang saya pinjamkan kepada perusahaan itu akan kembali atau tidak kembali, perlu saya tarik atau tidak. Nah, ini kaitannya dengan itu ya. Kemudian yang kedua, pelaporan yang dipakai atau disyaratkan oleh Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal bagi perusahaan yang masuk bursa atau akan masuk bursa. Jadi banyak PT itu perusahaan perseroan terbatas ya, PT itu yang akan mencari dananya di pasar modal. Nah, tentu ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan. Misalnya setiap 3 bulan sekali membuat laporan 3 bulanan, triwulanan kepada Bapepam untuk mengetahui kinerja perusahaan seperti apa. Ya. Kemudian laporan keuangan yang
dipakai untuk kepentingan fiskal, pajak, untuk menentukan apakah wajib pajak itu sudah membayar pajak sesuai dengan undang-undang atau belum. Maka kantor pajak memerlukan informasi akuntansi semacam ini dan dikirim ke kantor pajak sekarang dalam bentuk apa namanya, soft copy ya, dulu masih hard copy, sekarang bentuknya soft copy. Nah, inilah pengguna informasi akuntansi. Nah, secara lebih jelas mari coba kita lihat pemakainya seperti apa ini. Nah, pertama manajemen. Jadi manajemen pakai untuk apa tadi? Bisa untuk analisis biaya, untuk menyusun anggaran, untuk kinerja manajemen, bahkan juga bisa dipakai untuk kepentingan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Kemudian yang kedua, ini ada lihat investor, pemodal ya. Pemodal itu untuk mengapa kok mereka memerlukan informasi akuntansi? Karena pemodal ingin mengetahui apakah dana yang sudah dimasukkan atau diinvestasikan di perusahaan itu layak untuk diteruskan atau ditarik atau bahkan di hold, ditambah, di hold, dipegang dulu, bahkan perlu ditambah lagi gitu ya. Ini investor atau calon investor sama ya. Kalau investor dia sudah punya, kalau calon berarti belum punya gitu ya. Tapi dia memerlukan informasi itu untuk meyakinkan bahwa uang yang saya masukkan itu ternyata betul-betul apa? Menghasilkan ya. Oke, baik. Kemudian masyarakat pun juga perlu informasi akuntansi. Banyak masyarakat kan, misalnya kaitannya dengan CSR gitu ya. Apakah perusahaan itu sudah mengeluarkan dana CSR untuk masyarakat atau tidak? Ya, labanya tinggi, kenapa kok tidak tidak mengeluarkan CSR yang cukup tinggi dan sebagainya. Nah, ini masyarakat ya. Kemudian supplier. Supplier itu siapa supplier itu? Supplier itu adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada kita dalam bentuk barang. Jadi dia biasanya menjual kepada perusahaan kita dengan tempo pendek. Ya, supplier pendek ya. Misalnya yang bahan baku ya diberi tempo 1 bulan atau sampai 3 bulan misalnya. Jadi untuk meyakinkan bahwa barang yang telah saya kirim ke perusahaan itu dibayar dalam waktu 1-3 bulan itu, maka supplier juga memerlukan informasi akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, karyawan. Karyawan perusahaan itu kenapa kok memerlukan informasi akuntansi ini? Ya, dia perlu kenapa? Pertama, kaitannya dengan jaminan bahwa dia tetap akan dibayar gajinya. Jaminan makan cukup, ya karena apa? Ada gaji, ya. Jaminan ketika labanya tinggi, dia akan menentukan berapa bonus yang harus saya terima. Nah, dia tahu itu. Kalau labanya tahun naik 100% ini, wah ini bonusnya naik dan sebagainya. Jadi karyawan juga memberikan informasi tentang kenaikan gaji dan benefit yang lain. Kemudian kreditor tadi sudah ya, berarti apa? Yang meminjamkan pada kita itu, ya, baik perbankan maupun lembaga-lembaga lain, misalnya lembaga yang membeli obligasi, surat utang obligasi kita, gitu ya. Nah ini perlu mengetahui apakah perusahaan kita itu betul-betul layak untuk diberi pinjaman apa tidak itu. Bahkan pinjaman yang sudah diberikan itu kira-kira akan terlunasi apa tidak. Nah, ini kreditor. Kemudian yang lain adalah customer. Customer itu siapa? Pelanggan. Pelanggan pun juga ingin mengetahui laporan keuangan perusahaan dalam rangka apa ini? Untuk menjamin bahwa produk yang dia pakai itu betul-betul berkualitas gitu ya. Ya. Contoh sederhana begini. Ibu-ibu yang masih mempunyai anak kecil tentu akan diberikan suplemen misalnya susu ya, susu untuk minum itu ya. Nah, pertanyaannya begini, kalau dia tahu bahwa perusahaan susu itu semakin lama semakin menurun omsetnya, bahkan selalu rugi, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh customer ini? Atau apa bayangannya customer ini? Dia akan mengatakan begini, perusahaan rugi berarti nanti jangan-jangan menggunakan bahan yang lebih rendah kualitasnya, ya, atau jangan-jangan memberikan bahan yang berbahaya bagi bayi, gitu ya, misalnya itu. Nah, maka customer memutuskan
tidak lagi membeli barang itu, ganti barang yang lain. Itu customer, ya. Kemudian ada pemilik perusahaan juga begitu, apakah dana yang telah saya setor ke perusahaan itu bagi perusahaan individu ya, atau perseroan, persekutuan firma itu kan, apakah dana yang saya masukkan itu menguntungkan atau tidak, atau berapa bagian keuntungan saya, dan seterusnya. Nah, ini pemilik. Terakhir, pemerintah tadi ya, pemerintah itu siapa? Bisa kantor pajak tadi, dinas pajak, untuk mengetahui apakah perusahaan wajib pajak sudah membayar pajak sesuai dengan undang-undang atau belum. Kemudian Bapepam, itu juga lembaga di bawah pemerintah, Departemen Keuangan ya di sana, OJK misalnya, untuk memastikan bahwa orang yang sudah menjual saham di bursa itu melindungi para investornya. Nah, inilah pemakai utama laporan keuangan. Jadi sangat banyak variasinya. Nanti kalau Anda membaca buku yang lain akan menemukan yang berbeda-beda variasinya. Termasuk apa yang diungkapkan di dalam setiap kepentingan dari masing-masing pemakai ini. Oke, baik. Nah, mari kita lihat bagaimana informasi itu di-create. Ya, itu artinya apa? Dibuat gitu, yang akan dipakai oleh pemakai laporan keuangan, stakeholder namanya itu. Kira-kira seperti apa prosesnya? Nah, pertama kali kita akan identifikasi siapa stakeholder kita itu, siapa pengguna laporan keuangan kita itu. Misalnya dari internal ada pemilik perusahaan, ada manajer, ada pegawai, ya kaitannya dengan internal ya, ini manajemen, semuanya manajemen. Ya eksternal siapa? Bisa pelanggan, bisa kreditor, bisa pemerintah, gitu ya, atau serikat pekerja. Nah, di situ kita akan identifikasi yang pertama ini. Jadi diidentifikasi stakeholder kita itu siapa. Dan yang kedua, setelah kita tahu siapa stakeholder itu, kita akan mengetahui, menganalisis kebutuhan informasi oleh stakeholder seperti apa. Jadi mereka itu butuhnya seperti apa informasi yang dihasilkan. Nah, setelah itu, kalau sudah mengetahui masing-masing butuh ini, butuh informasi ini, dan sebagainya, selain yang umum ya, lalu yang ketiga apa? Rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Jadi, dia akan merancang, mendesain sistem akuntansi yang memenuhi kebutuhan para stakeholder ini. Kira-kira yang dibutuhkan apa? Maka muncullah apa? Sistem informasi akuntansi. Gitu ya. Untuk apa ini? Gunanya untuk ini. Mencatat data ekonomik dari aktivitas bisnis. Tadi kan? Jadi kejadian dan ekonomis tadi itu dicatat dalam sistem informasi akuntansi. Akhirnya, dari sistem informasi akuntansi itu akan dilaporkan kepada para stakeholder. Jadi dia akan menghasilkan satu laporan, namanya laporan akuntansi, yang akan digunakan oleh para stakeholder. Siapa? Ya siapa saja di situ. Bisa internal manajemen atau eksternal yang macam-macam tadi. Gitu. Inilah bagaimana proses penyediaan informasi yang terkait dengan sistem informasi akuntansi. Satu sistem yang digunakan untuk mencatat data ekonomik atau kejadian ekonomik dari aktivitas bisnis. Yang hasilnya akan dilaporkan kepada para pihak pengguna laporan keuangan atau para stakeholders. Oke, baik. Nah, berikutnya, sebetulnya profesi di bidang akuntansi itu seperti apa sih? Barangkali kalau ada manajemen, saya kira nggak masuk ya. Tapi kalau yang akuntansi, bisa jurusan akuntansi. Nah, ini profesi di bidang akuntansi itu kayak apa? Gitu kan? Nah, mari kita lihat. Nah, terus ya ini. Jadi profesi akuntansi itu paling tidak ada akuntansi swasta dan akuntansi publik. Ya. Jadi akuntansi keuangan, akuntansi swasta dan akuntansi publik. Nah, apa akuntansi swasta atau akuntan swasta?
ya. Akuntan yang bekerja pada perusahaan atau organisasi non-laba. Jadi lulusan akuntansi, ya, itu kalau dia bekerja sebagai pegawai pada sebuah perusahaan, apa saja, atau pemerintahan di perusahaan BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta yang lain begitu, maka dia dianggap sebagai akuntan swasta, bukan karena bukan negeri gitu enggak ya. Bahkan yang kerja di pemerintahan pun bisa jadi sebagai akuntansi swasta, atau bekerja di BUMN juga akuntansi swasta. Sementara akuntansi publik yaitu akuntan yang memberikan jasa akuntansi publik berdasarkan honor atau fee. Nah, mungkin Anda pernah mendengar akuntan publik. Jadi akuntan yang dia terlepas dari perusahaan lain, tapi dia mendirikan sendiri kantor akuntan, atau dia sebagai akuntan pribadi yang tugasnya memberikan jasa akuntansi, pemeriksaan laporan keuangan, penyusunan sistem akuntansi, ya, dan penugasan-penugasan yang lain gitu kan, dan dibayar berdasarkan honor atau fee, begitu ya, imbalan. Kalau nggak kerja nggak dibayar kan begitu, ya. Sementara kalau pertama tadi, ya akan dapat gaji bulanan karena dia sebagai pegawai. Kemudian bidang akuntansi khusus yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi kalau dikerja pada suatu perusahaan, ya, sebagai pegawai tadi, berarti dia dianggap sebagai akuntan manajemen. Kenapa? Tadi bekerja di akuntansi manajemen. Sementara kalau dia bekerja pada sebuah perusahaan yang membidangi bidang akuntan publik gitu ya, atau memberikan jasa akuntan publik, berarti dia kebanyakan pada akuntansi keuangannya yang dihasilkan begitu. Oke, baik, itu di bidang akuntansi. Kemudian kaitannya dengan profesi bidang akuntansi, gelar ya, gelar. Nah, gelar itu kalau nanti saudara lulus S1 kalau akuntansi ya, S1 ya, nanti gelarnya adalah SAK. Kalau Anda manajemen SM ya. Gelarnya bukan lagi SE sekarang, gelar SAK, sarjana akuntansi. Nah, akuntansi berarti dia masih belum akuntan ya, tapi masih lulusan akuntansi kalau dari S1. Dan untuk jadi akuntan harus ikut namanya pendidikan profesi akuntansi atau PPA. Ya, PPA, baru setelah lulus dia dapat diakui sebagai akuntan, dan ujian CA dan seterusnya. Kemudian kalau mendirikan kantor akuntan sendiri, publik sendiri, ya harus ikut yang ujian yang lain ya, yang terkait dengan lisensi untuk mendirikan kantor akuntan. Baik. Oke. Tadi ada dua bidang tadi ya, bidang akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Apa itu? Nah, akuntansi keuangan adalah proses yang berkulminasi pada penyiapan dan pengkomunikasian laporan keuangan suatu entitas untuk digunakan oleh pihak internal dan eksternal. Jadi kalau kita bicara akuntansi keuangan, maka kita akan bicara standar akuntansi. Artinya bahwa laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan ini harus berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku pada suatu negara. Di Indonesia namanya SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Nah, keluaran utama akuntansi keuangan adalah laporan keuangan. Jadi nanti laporan keuangan ini menjadi satu laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan untuk tujuan umum. Artinya apa? Hasilnya dipakai oleh semua stakeholder tadi, semua pengguna laporan keuangan baik internal maupun eksternal. Sementara akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, penganalisaan, dan pengkomunikasian informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen
untuk pembuatan perencanaan dari anggaran tadi ya, perencanaan, pengendalian ya, untuk mengendalikan, memonitor, dan pengevaluasian kegiatan suatu entitas bisnis. Jadi khusus yang dihasilkan atau hasil dari akuntansi manajemen ini khusus dipakai oleh pihak manajemen untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kegiatan, bahkan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh manajemen. Misalnya ada kesempatan nih untuk menjual barang lebih banyak di tahun depan. Ya, pertanyaannya begini, apakah kita punya uang atau tidak? Nah, betul. Jadi tahun depan kita akan bisa menjual 50% lebih banyak dibanding tahun sekarang. Jadi pertanyaannya begini, apakah kita punya dana apa tidak? Apakah kita punya uang apa tidak untuk memenuhi kebutuhan membuat barang baru, ya, kemudian membeli material, ya, menambah tenaga kerja dan sebagainya. Maka itu dilakukan oleh akuntansi manajemen salah satunya, gitu kan? Dan lain-lain nanti kita akan coba ya di kesempatan yang lain ya, tidak di hari ini karena ini baru pengantar akuntansi. Oke. Baiklah, oleh karena itu ada perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Jadi kalau saudara lihat di gambar ini ya, gambar ini, sebelah kiri di akuntansi keuangan atau financial accounting, sebelah kanan apa? Managerial accounting. Nah, mari kita lihat perbedaan dari sudut pandang ini. Misalnya pertama, pengguna informasi yang dihasilkan. Nah, siapa yang menggunakan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan? Ya, pemakai eksternal ya, ada pemilik, kreditor, otoritas pajak, dan para regulator, pembuat aturan ya. Kemudian pemakai internal manajemen ya, manajemen untuk apa? Internal manajemen untuk apa? Untuk planning, perencanaan kan, perencanaan. Nanti hasilnya anggaran itu. Kemudian directing and motivating, jadi pengarahan dan pemotivasian. Kemudian controlling, pengendalian perusahaan, dan performance evaluation. Jadi bagaimana untuk mengevaluasi kinerja baik individu maupun kinerja perusahaan. Nah, inilah gunanya gitu ya. Lalu sifat laporannya apa? Kalau akuntansi keuangan menekankan peringkasan keuangan ya dari aktivitas historis. Jadi masa lalu diringkas dalam bentuk laporan sehingga bentuknya hanya sekian lembar laporan keuangan namanya ya. Jadi ada neraca, laba rugi, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan arus kas, itu aja itu ya. Ini tekanan situ ya, meringkas ya. Sementara kalau managerial accounting atau akuntansi manajemen menekankan pada keputusan yang akan memiliki dampak di masa yang akan datang. Jadi kalau di financial accounting tadi apa? Historical, tapi ini enggak. Ini dampak di masa yang akan datang. Kemudian, sifat data yang dilaporkan menekankan pada objektivitas dan dapat diverifikasinya data-data keuangan yang dilaporkan. Jadi laporan keuangan yang dilaporkan harus objektif apa adanya dan dapat diverifikasi, dapat dibuktikan. Misalnya ada kwitansi ini membayar biaya gaji 5 juta. Nah, diverifikasi, ada nggak buktinya gitu ya? Ada buktinya, ya buktinya harus diverifikasi. Pernah membayar biaya pemasaran barang senilai 5 miliar, ada buktinya enggak? Gitu. Kalau enggak berarti apa? Di situ dipalsukan atau bukti palsu apa tidak dan sebagainya di sini ya. Ini untuk yang akuntansi keuangan. Nah, sementara kalau akuntansi manajemen menekankan pada relevansi dan fleksibilitas data. Jadi data itu relevan enggak ya untuk saya? Ya. Fleksibel enggak data itu? Jadi kenapa? Karena bagi saya yang ambil keputusan itu memerlukan data yang macam-macam, ya. Tapi yang
cocok dengan apa yang akan saya pakai. Jadi tidak semua data yang kita pakai, tapi data yang relevan saja. Relevan itu adalah sesuai dengan apa yang saya butuhkan, itu relevan. Ya. Kemudian lingkup laporan. Akuntansi keuangan melaporkan informasi keuangan perusahaan secara keseluruhan, perusahaan yang dilaporkan. Misalnya Bank BRI. BRI itu dia punya kantor besar di Jakarta, punya kantor wilayah di setiap provinsi, kemudian punya cabang-cabang setiap kabupaten kota, ada unit-unit di setiap kecamatan, tiap desa, gitu kan. Tetapi lapor yang keluarnya satu, yaitu laporan keuangan BRI pusat kan ya. Jadi itu kumpulan dari laporan-laporan keuangan dari semua cabang-cabang sampai dengan unit-unitnya. Oke. Sementara untuk akuntansi manajemen melaporkan informasi keuangan perusahaan secara detail untuk masing-masing segmen bagian. Jadi kalau kembali ke BRI tadi kan, BRI itu kantor pusat Jakarta nih. Dia punya kantor wilayah dan cabang. Nah, maka nanti yang nilai siapa? Cabang-cabang yang nilai. Cabang A, cabang B, cabang C gitu kan. Atau mungkin kalau nggak cabang ya unit A, unit B, unit C gitu. Itu di laporannya dianalisis. Kenapa tadi begitu? Karena akan dilakukan analisis mengapa sih kantor cabang di Bantul ini kok hasilnya sedikit sekali atau keuntungannya kecil sekali gitu kan, dianalisis di situ. Ya. Kenapa di daerah Sleman yang paling banyak misalnya gitu. Contoh aja ya. Nah, dianalisis untuk apa ini? Untuk kepentingan tertentu misalnya untuk jadi contoh percobaan atau contoh untuk cabang-cabang yang lain atau dalam rangka untuk menentukan kinerja. Oh, ternyata kalau sana paling bagus maka dia yang dapat kompensasi atau reward yang paling banyak dibanding yang kecil kan begitu. Nah, ini adalah lingkup laporan. Lalu standar yang digunakan. Kalau akuntansi keuangan tadi di sini ya, keuangan ini dalam buat laporan itu harus menggunakan standar akuntansi atau standar akuntansi yang sudah ditentukan. Nah, di Indonesia namanya standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia ya. Nah, sementara kalau akuntansi manajemen itu tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Jadi standarnya apa? Asal bermanfaat dipakai. Tapi kalau yang di sini wajib di standar, baik istilahnya, jenis laporannya, bentuk laporannya, isi laporannya, itu harus sama. Cara pengakuannya, cara penilaiannya, itu harus berdasarkan apa? Standar akuntansi. Kenapa? Karena akan dibaca orang lain, maka kalau A membaca itu harus sama dengan kalau B yang baca, maka harus pakai standar, namanya standar akuntansi. Dan yang terakhir, periode pelaporan bersifat mandatori, wajib untuk pelaporan keuangan eksternal, wajib ya, biasanya setahun sekali, ya biasanya ya. Tapi ada juga yang menggunakan laporan yang kurang dari setahun, misalnya 3 bulan sekali, ya, karena ada tuntutan dari pengguna yang lain ya. Misalnya kayak Bapepam itu mewajibkan laporan keuangan perusahaan yang sudah go public dan listing di Bursa Efek Indonesia wajib membuat laporan triwulanan untuk kepentingan apa? Monitoring dan menjamin bahwa investor itu tidak dibohongi oleh si perusahaan begitu ya. Nah, sementara untuk akuntansi manajemen tidak mandatori tapi dibuat sesuai dengan kebutuhan manajemen. Mau dibuat harian boleh, dibuat mingguan silahkan, 10 harian silahkan ya, tengah bulan silahkan, 11 kali silahkan. Jadi tidak mandatori, tidak wajib dilakukan, tidak wajib dibuat, artinya tergantung kebutuhan dari manajemen. Apakah harian, apakah bulanan, atau tahunan, terserah pada ini manajemen. Nah, itulah perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, nanti saudara akan mempelajari semuanya ini. Akuntansi keuangan mungkin tidak sampai detail, tapi yang akuntansi manajemen nanti akan ada mata kuliah lain. Misalnya di semester 2 nanti ada akuntansi biaya, cost counting, nanti semester berikutnya ada akuntansi manajemen yang harus Anda pelajari. Oke, baik.